Download pinjol ilegal itu 11-12 dengan berteman sama penipu. Tinggal tunggu waktu untuk kamu juga ditipu. Karena pada akhirnya yang namanya pinjol ilegal tidak akan nolong kamu. Lebih banyak mudorotnya daripada khasiatnya. Dan aku punya analogi menarik tentang pinjol ilegal. Kamu tentu tahu yang namanya Venus flytrap. Bunga yang tampak menarik dan tidak berbahaya bagi serangga, tapi kalau serangga itu datang, bunga itu akan menutup dan serangga akan terperangkap lalu dimakan sampai habis. Jadi, kalau kamu bukan serangga, bukan makanan dari Venus flytrap, aku mau kasih tahu 3 modus yang digunakan oleh pinjol ilegal untuk menangkap serangga dan makan mangsanya sampai habis. Dan modus yang pertama adalah menawarkan pinjol pakai WhatsApp dan juga SMS. Akhir-akhir ini, modus pinjol ilegal untuk menawarkan pinjaman via WhatsApp dan juga SMS itu semakin agresif, semakin banyak, dan terbukti banyak orang yang jadi korban. Kalau dulu kita kenal modus penipuan mama minta pulsa, sekarang SMS penawaran itu bisa masuk ke siapa saja tanpa terkecuali. Aku yakin kalau kamu udah pernah install pinjol, udah pernah masuk data ke bank, itu kebanyakan jadi target sasaran dari pinjol ilegal. Padahal dalam aturannya, OJK sudah jelas menegaskan bahwa ada larangan bagi pinjaman daring resmi untuk tidak mengirimkan pesan pribadi kepada nasabah ataupun calon peminjam dana, kecuali memang sudah disetujui sebelumnya. Dan hal ini tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 1 POJK 07 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan Pasal 19 bahwa pelaku jasa keuangan itu dilarang menawarkan produk dan juga layanan kepada konsumen dan masyarakat via sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Jadi, jika kemudian kamu mendapatkan penawaran pinjaman via WhatsApp ataupun SMS langsung ke handphone kamu, maka aku bisa garansi 99% itu pinjol ilegal. Lalu modus kedua, main transfer langsung ke rekening. Dan ini adalah modus terbaru dari pinjol ilegal di mana sejumlah uang, rata-rata itu 1 juta, langsung ditransfer ke rekening korban tanpa ada persetujuan. Loh, kok bisa? Kan kita belum masukin data rekening. Dari mana pinjol ilegal itu dapat data dan nama kita? Nah, kamu nggak usah pura-pura bingung, karena faktanya beberapa waktu yang lalu, Pusat Data Nasional itu jebol dan bukan tidak mungkin nama dan nomor rekening kita sudah dijual di dark web. Makanya jangan heran kita akan terima dana dari rekening yang tidak dikenal. Tapi nanti ketika jatuh tempo, tiba-tiba ada debt collector yang datang menagih pokok beserta dengan bunga kepada korban. Walaupun si korban sudah berusaha melaporkan kejadian kepada pihak berwajib, platformnya ternyata sudah kena jaring OJK. Tapi kita perlu ingat, walaupun platformnya sudah digerebek oleh OJK, yang namanya pindar ilegal, pinjol ilegal, tidak pernah berhenti beroperasi. Mereka hanya ganti nama, hanya ganti kulit. Dan nanti mereka akan datang kembali meneror kita dengan cara penagihan yang tidak manusiawi. Dan modus yang ketiga, ini yang kayaknya paling canggih, itu adalah beriklan di media sosial dan namanya mirip dengan pinjol legal yang udah approve OJK. Misalnya, Krediva hanya diganti dengan 4. Dan dengan tawaran bunga dan tenor yang menggiurkan serta kemudahan proses pencairan pinjaman, nyatanya banyak korban terjerat. Dan bahkan mereka juga sering kedapatan pasang banner OJK dalam iklan mereka untuk mengelabui kita karena kita anggap dia approve OJK. Dan oleh karena itu, saranku pribadi, jangan pernah download pinjol dari iklan. Lebih baik langsung masuk ke Play Store ataupun Apple Store atau pakai link yang telah kukurasi yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada berbagai pinjol legal yang udah terbukti cair seperti Kredivo, Akulaku, ataupun Indodana. Dan semoga 3 tips tadi bisa bantu kamu untuk keluar dari jerat pinjol ilegal. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!